Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya MZ Channel. Saya akan menjelaskan sedikit tentang tutorial menginput nilai rapot di Erapot, di aplikasi Erapot 2013, kurikulum 2013, yang mana sebagai atensi dari teman-teman guru pendidikan agama Islam jenjang SD untuk membuatkan tutorial pengisian Erapot. Oke, kita mulai saja. Pertama, kita membuka aplikasi Erapot. Tentu Erapot ini yang udah di-download ya, yang udah di-download dari operator ke komputer kita, baik di pengerjaan secara offline ataupun online. Tapi kalau saya modelnya model offline, jadi klik aja Erapotnya. Nah, terbuka di halaman localhost ya. Kemudian kita klik user kita. Kalau saya sini Muhammad Zuhri. Oke, passwordnya masukin. Kemudian levelnya, karena saya guru pendidikan agama Islam, maka di sini kita pilih level usernya guru. Kemudian kita login. Oke, teman-teman, sudah terbuka aplikasi Erapot kita. Kemudian di sini yang pertama kita lakukan adalah kita masuk ke data kompetensi dasar. Nah, di data kompetensi dasar kita klik. Kemudian mata pelajarannya pendidikan agama Islam. Nah, dia otomatis terbuka. Nah, karena pendidikan agama Islam itu dari kelas 1 sampai kelas 6, maka di sini kompetensi dasarnya itu banyak sekali, sampai di sini ada 402 data yang mana terkumpul di dalam semester 1 dan semester 2. Nah, untuk kesempatan kali ini kita fokus di semester 2 saja. Kita pilih dari referensi kita dari pemetaan KD yang kita miliki. Pemetaan KD pun kita cari yang benar-benar sudah revisi yang terbaru ya. Jangan lihat dari silabus atau perangkat PAI yang lain yang belum terbaru. Nah, ini cari yang terbaru. Kalau saya biasanya ngelihat di buku pegangan guru di situ yang sudah revisi. Nah, kemudian kalau sudah masuk di sini, kita lihat nah di sini kan ada yang merah. Nah, yang merah ini ringkasan deskripsi. Yang mana ringkasan deskripsi ini nanti digunakan oleh sistem ini untuk ya masuk ke kolom-kolom atau keterangan-keterangan yang ada di Erapot ini ya, yang ada di Erapot ini. Jadi ya, kita harus merubahnya atau meringkasnya menjadi hitam, tulisannya menjadi hitam, karena ini kalau yang merah ini berarti melebihi karakter tulisan yang sudah ditentukan oleh sistem di Erapot. Jadi harus kita ringkas-ringkas ya. Kita ambil kata-kata yang penting-pentingnya aja ya, asal tidak merubah makna tersebut. Oke, kalau ingin memilih KD yang di semester 2 ya, karena ada KD yang seharusnya di semester 2 tetapi di sini tulisannya masih di semester 1. Nah, di situ kemudian kita masuk saja kalau mau edit ya, edit data. Kita masuk ke edit data sebelah kanan ini, tulisan kuning nih ya, edit data, kita klik. Nah, kemudian di sini kenapa masih merah saya? Karena di sini semester 1. Jadi saya semester 1 saya abaikan saja.
Jadi semester 1 saya tidak rubah-rubah. Jadi yang saya fokus merubah tulisan merah menjadi hitamnya itu di semester 2 saja. Ya, dan pilih di sini. Pilih dari kelas 1 sampai kelas 6 mana KD yang ada di semester 2. Kalau ada KD-nya di sini di semester 1, padahal di pemetaan situ semester 2, maka kita ganti aja. Kita klik tanda panah ke bawahnya, kita pilih ada semester 1, semester 2. Nah, di sini kelas. Kalau kelas ini nggak usah dirubah. Oke, kalau sudah semua ya sampai 402 tadi kalau nggak salah. Nah, itu udah selesai semua. Nah, ini kelas 3 ya. Semester 2 tuh sudah hitam semua. Kemudian masuk ke kelas 4, ini semester 1. Nah, semester 2 nya saya sudah hitam semua. Nah, ini udah saya ringkas ya. Kalau sudah semua, kemudian langsung tinggal disimpan ya, diklik simpan. Nah, pokoknya intinya jangan sampai kita lupa ketika kita mengedit kemudian tidak kita simpan, maka nanti ya kerjaan kita akan sia-sia. Jadi hasil kerjaan kita tidak tersimpan. Jadi nanti kita ngulang dari awal lagi. Oke, ini udah selesai. Di data kompetisi dasar ini yang paling penting nih, jangan sampai salah. Ya, kita harus lihat pemetaan KD kita. Oke. Ya, di sini nggak perlu ada nambah-nambahin KD lagi, walaupun di sini ada tambah kompetensi dasar, ada buat penambahan di sini. Bisa nambah, tetapi ya kembali lagi kita fokus ke semester 2 aja, karena semester 2 saya rasa di sini sudah lengkap. Tinggal kita cari mana yang ada di semester 2 ya. Oke, kemudian setelah KD ini sudah selesai, kemudian di sini masuk ke rencana penilaian. Rencana penilaian kita klik. Di sini ada 4 rencana penilaian. Kita fokus di pengetahuan dan keterampilan saja. Kalau sikap spiritual ya, sikap sosial ini itu cuma deskripsi aja, keterangan baik, tidak baik, sangat baik gitu. Jadi ini udah otomatis, ini udah terisi baik-baik saja kalau diklik ini. Ya, ini ibaratnya tinggal simpan aja karena sistem udah tulisannya udah baik semua. Nah, kita masuk ke nilai pengetahuan, rencana nilai pengetahuan. Jadi sebelum masuk input nilai kita buat anak, maka kita bikin rencana nilai pengetahuan dulu. Kita klik rencana nilai pengetahuan. Nah, kemudian kita pilih kelas. Ya, di sini ada kelas. Kalau saya ada kelas 1A. Nah, kita masuk ke kelas 1. Pelajarannya Pendidikan Agama Islam. Nah, kita pilih karena di sini saya sudah ngisi ya, di aplikasi saya sudah membuatnya. Maka ketika kita ingin membuat lagi yang baru, maka aplikasi akan mengingatkan kita di sini. Aplikasi mendeteksi bahwa Anda sudah menyimpan rencana penilaian pengetahuan dengan jumlah penilaian tiap KD 5. Jika Anda melanjutkan, maka semua data perencanaan dan nilai pengetahuan yang telah disimpan pada semester ini akan dihapus. Nah, oke, kalau sudah sini tinggal pilih aja kita. Nggak usah banyak-banyak KD-nya. Ya, penilaian hariannya kita masukin 3 aja. Ya, 3 di sini. Ya, ketika sudah pilih 3 rencana ya, jumlah penilaiannya kita pilih 3. Ya, maka kita pilih di sini. Ya, teknik penilaiannya di sini tes tulis, tes lisan, penugasan. Kalau saya tes tulis. Ya, kalau pengetahuan saya tes tulis. Semuanya saya bikin tes tulis. Nah, kemudian untuk KD-nya ini kan penilaian harian 1, penilaian harian 2, penilaian harian 3.
Maka kalau di penilaian harian 1 itu, atau di bab 1 di buku kita di pelajaran 1, misalkan ya di buku paketnya kita lihat di sini. Oh, di pelajaran 1 atau di penilaian harian 1 ini KD-nya cuma ada 3.2, 3.5, maka di sini tinggal di checklist aja. Itu enggak semuanya. Terus PH-nya misalnya di sini ada 3.6, 3.7, berarti di pelajaran kedua atau bab kedua kita pilih 2. Kalau emang KD-nya di situ di pelajaran kedua itu ya ada 2 KD. Kalau ada 3 ya di checklist 3. Nah, kemudian kalau penilaian harian 3 sama begitu juga. Kita pilih mana. Jadi beda-beda ya, pelajaran 1, pelajaran 2, atau penilaian 1, penilaian 2, penilaian 3 itu beda-beda KD-nya. Ya. Nah, kalau di penilaian harian 3, misalkan 3.9, 3.10, berarti kita klik sini. Ya. Nah, kalau PTS biasanya kita gunakan penilaiannya itu buat soalnya itu biasanya di pelajaran 1, 2, dan 3. Berarti di sini kita checklist semua. Ya. Oke, ini udah semua. Maksudnya semua adalah bab 1, bab 2, dan bab 3, atau pelajaran 1, pelajaran 2, pelajaran 3. Ini yang kita checklist KD-nya. Kalau di semester 2-nya itu ada 5 pelajaran, nah di situ misalkan ada 10 KD ya, maka sisanya itu nggak usah di checklist ya. Tapi kalau pas ini di checklist semua, kita checklist semua ya, semua KD kita checklist itu. Oke, kemudian di nilai keterampilan sama juga, nilai keterampilan modelnya ya, nilai keterampilan juga sama kayak nilai pengetahuan. Kita pilih misalnya 3. Nah, itu juga kalau keterampilan di sini ada praktek, proyek, produk. Kalau saya praktek biasa, hafalan atau macam-macam lah, proyek mau bikin ini penilaian proyek bisa tergantung gurunya. Nah, ini juga sama, checklist. PH 1 atau pelajaran 1 ini KD-nya yang mana aja nih? 4 titik berapa ini di checklist. Jangan semuanya, ini juga sama. Nah, kalau di keterampilan tidak ada PTS dan tidak ada PAT atau PAS. Nah, udah. Kemudian simpan. Ya. Kemudian kalau di sikap spiritual kita pilih. Nah, ini sikap spiritual nih semuanya kita checklist. Ya. Di sikap spiritualnya semuanya kita checklist. Dan ini juga penilaian satunya ya, checklist saja semua. Kalau saya checklist semua. Kemudian disimpan. Kemudian sikap sosial. Nah, sikap sosial juga ini checklist semua. Ya. Tapi di checklist pun semua ini lihat dulu ada gak di semester 2. Nah, ini KD semester 2 bukan nih. Kalau bukan semester 2 ya nggak usah di checklist. Kita pilih ini KD semester 2 bukan. Kalau KD semester 2 ya, nah maka kita checklist. Kalau ini semuanya kita checklist. Ya, sama nih, spiritual dan sosial itu kita checklist sesuai, intinya kembali lagi sesuai dengan KD di semester 2. Kalau ini KD 2.6 ada di semester 2 maka checklist. Kalau 2.5 ada di semester 2 checklist. Kalau misalkan 2.12 adanya di semester 1 maka nggak usah di checklist. Nah, maka buku pemetaan KD kita harus kita persiapkan. Begitu pula dengan spiritual, sikap spiritual dan sosial sama pengerjaannya. Tapi kalau yang butir sikapnya di checklist semua.
kemudian simpan. Oke, paling kalau guru agama ya fokusnya di sini rencana penilaian udah selesai, dan baru di sini input nilai, input data dan nilai. Sini ada nilai pengetahuan, nilai keterampilan, nilai sikap, spiritual dan sosial. Nah, kalau yang lebih kita fokuskan itu adalah pengetahuan dan keterampilan, karena situ nilai dalam bentuk nilai ya, masuknya nilainya puluhan bukan satuan. Kalau sikap, spiritual dan sosial ini dia udah otomatis, udah ada tulisannya, jadi kita nggak usah perlu dirubah-rubah lagi karena dia udah tulisan udah baik-baik semua ya. Kita baik aja lah, standar ya, udah baik, tinggal kita simpan. Udah sama sosial juga begitu, tinggal kita klik simpan aja ya. Ya, di sosial juga sama, tinggal langsung kita klik simpan saja. Nah, di sini. Nah, yang kita input nilai ya di nilai pengetahuan nih. Yang pertama nilai pengetahuan. Ya. Nah, kalau kita sudah di rencana penilaian sudah kita buat, pasti di sini keluar P1 atau penilaian harian 1, penilaian harian 2, penilaian harian 3. Karena kita bikinnya cuma 3, maka sampai 3. Nah, kemudian pas atau PAT, kemudian PTS. Nah, pilihan harian 1 kita klik kalau mau ngisi. Nah, saya udah isi. Dan tadi sudah kita checklist di pelajaran 1 atau penilaian harian 1. Kalau semester 2 sekarang mungkin pelajaran 6 atau bab 6. Ya, di sini 3.7, 3.14. Ya, kalau di pelajaran 6-nya di sini 3.7, 3.14 ya di semester 2. Nah, ini udah diisi semua puluhan. Kemudian kita simpan. Kalau 00 di belakangnya itu nggak usah. Kita biasa ngisinya ini aja, puluhannya langsung 75 gitu. Nah, kemudian simpan. Ini ntar otomatis koma 00 di belakangnya itu udah ngikut. Oke, begitu seterusnya. Penilaian 2, penilaian 3, pas, PTS sama begitu. Dan keterampilan juga sama. Ya, dan di keterampilan juga sama. Kita buat seperti itu. Ya, kalau di keterampilan ya cuma ada penilaian 1, 2 dan 3. PTS nggak ada, pas nggak ada. Oke, sama. Nah, kalau ini udah selesai semua, maka kita nanti ya bisa kita simpan data kita itu ya di impor download format impor. Kalau ini kalau saya karena manual offline pengerjaannya, maka saya mengirimkan ke operator itu cuma dalam bentuk format Excel-nya yang sudah dibentuk dari Erapod sendiri, dari sistem Erapod. Jadi nggak usah bikin sendiri ya table daripada Excel-nya. Jadi kita udah langsung kita download dari sini aja. Nah, kita download yang format edit. Nah, ini format kosong, ini format edit. Nah, ini yang kita download dan nanti kita kirim via WA atau WhatsApp ke operator. Nah, operator yang input data-data kita semua secara online. Oke, mungkin hanya itu penjelasan singkat yang saya sampaikan, yang saya berikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kalau sudah selesai semua, kita keluar aplikasi. Kalau mau ngelihat nilai secara keseluruhan, lihat nilai akhir di sini. Ya, nilai akhirnya kita klik aja. Ya, nilai akhir. Tuh. Semua udah ada di sini. Oke. Ya, cukup ya. Maka kita keluarkan. Oke, mudah-mudahan bermanfaat.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.